Simulasi pembelajaran Bak Arif Maftakul Huda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anak semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Siang, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Alhamdulillah baik, wabarakatuh. Pak. Siang, Pak. Kabar saya kurang baik, Pak. Aduh, kenapa tuh Bintang? Kabar kurang baik. Semoga Saya tetap semangat kurang ya, sehat, Pak. Ya, Pak. Bintang. Terima kasih, Pak. Oke, Oke, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang WBS, yaitu Work Breakdown eh, struktur, yang dimana di situ sudah dijelaskan step-step dari setiap pekerjaan yang akan kita kerjakan. Nah, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menghitung sebuah volume pada konstruksi yang akan kita bangun. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya mempunyai video pembelajaran. Nah, mungkin saya izin share screen ya untuk memaparkan video tersebut. Oke, apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Disimak secara baik ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk belajar tentang cara menghitung volume pekerjaan konstruksi gedung pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menghitung beberapa pekerjaan konstruksi gedung pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Nah, materi ini saya susun melalui modul ajar yang saya temukan dan ditulis oleh Emma Masada. Langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang langkah kerja. Nah, pada kali ini saya hanya mengambil 6 dari sekitar 12 sampai 13 pekerjaan. Nah, itu tergantung dari seberapa besar atau seberapa luas bangunan yang akan dibangun. Nah, pekerjaan yang saya ambil yaitu yang pertama ada pekerjaan persiapan. Lalu yang kedua ada pekerjaan fondasi batu kali. Nah, yang ketiga ada pekerjaan beton. Yang keempat ada pekerjaan dinding. Yang kelima ada pekerjaan kusen, pintu dan jendela. Lalu yang terakhir ada pekerjaan atap. Dari setiap pekerjaan ini terdiri dari beberapa sub pekerjaan. Nah, mungkin teman-teman sekalian juga pasti tahu. Dari misalkan contoh dari pekerjaan persiapan itu terdiri dari sub pekerjaan, beberapa sub pekerjaan. Lalu dari pekerjaan fondasi batu kali ini terdiri juga dari beberapa sub pekerjaan. Begitu pun selanjutnya. Nah, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, itu poin pekerjaan persiapan. Nah, di sini saya hanya mengambil 2 sub pekerjaan saja, dimana ini mungkin banyak muncul di beberapa soal ataupun materi yang guru umumnya kasih tahu kepada murid-muridnya. Nah, yang pertama itu ada pekerjaan pembersihan lahan. Nah, pekerjaan pembersihan lahan ini hitung volumenya dengan rumus P dikali L. Nah, P-nya ini yaitu panjang dan juga L-nya lebar. Nah, lalu yang kedua ada pekerjaan bopleng. Nah, untuk menghitung bopleng ini menggunakan rumus P sama dengan 2P ditambah 2L. Nah, begitu teman-teman. Nah, langsung saja kita membedah dari rumus-rumus tersebut. Nah, yang pertama itu ada sub pekerjaan pembersihan lahan, yang dimana tadi rumusnya itu panjang dikali lebar. Nah, misalkan saya mengambil contoh 7,5 itu panjangnya dan lebarnya itu 10. Nah, lalu ditemukanlah hasil 75. Nanti satuannya itu meter persegi. Nah, ini untuk menghitung pembersihan lahan. Lalu lanjut pekerjaan bopleng. Untuk rumusnya tadi itu V sama dengan 2P ditambah 2L. Nah, untuk misalkan saya mengambil contoh sama seperti pembersihan tadi, yaitu 7,5 dan L-nya itu yaitu 10. Nah, didapatkanlah hasil 35 dan satuannya itu teman-teman dan satuannya itu meter teman-teman. Langsung lanjut saja ke pekerjaan yang kedua,
itu ada pekerjaan fondasi batu kali. Nah, pekerjaan fondasi batu kali ini terdiri dari 5 sub pekerjaan. Yang pertama itu ada pekerjaan galian fondasi batu kali. Nah, untuk mencari volume galian fondasi batu kali ini, itu rumusnya luas penampang dikali panjang galian. Nah, lalu pekerjaan itu ada pekerjaan urukan pasir. Nah, untuk mencari urukan pasir ini, rumusnya itu luas penampang dikali panjang urukan. Nah, untuk tadi pekerjaan yang dijelaskan sebelumnya tadi itu pembersihan lahan dan juga pemasangan bopleng. Nah, selanjutnya ini pekerjaan fondasi batu kali. Untuk pekerjaan yang ketiga itu pekerjaan instamping. Untuk mencari pekerjaan instamping ini itu bisa luas penampang dikali panjang instamping. Lalu pekerjaan yang keempat pekerjaan fondasi batu kali. Nah, untuk pencariannya itu menggunakan rumus luas penampang dikali panjang fondasi. Nah, untuk pekerjaan itu ada pekerjaan urugan tanah kembali. Nah, untuk mencarinya itu menggunakan rumus volume sama dengan 1/3 dikali volume galian fondasi. Nah, lanjut tadi yang pertama yaitu ada galian fondasi batu kali. Nah, dimana itu rumusnya sama dengan luas penampang kita ikat dengan LP luas penampang dikalikan dengan panjang galian dengan PID. Nah, misalkan saya mengambil angka yaitu 1,2705. Nah, ini luas penampangnya punya sudah dihitung, lalu ada panjang galian yaitu panjang 35. Nah, didapatkan hasil 44,47 meter persegi. Meter kubik. Nah, ini untuk mencari volume pekerjaan galian fondasi. Nah, lalu langsung lanjut ke pekerjaan kedua yaitu tadi pekerjaan urukan pasir. Nah, volume sama. Volume sama dengan luas penampang tidaknya itu disesuaikan dengan panjang pekerjaan itu kan urukan pasir yaitu pekerjaan urukan. Nah, ini lanjut penampangnya sendiri didapatkan hasil itu 0,05 meter persegi. Ini panjang urutannya itu panjang 36. Karena hasil 21,8 meter kubik. Nah, ini untuk mencari pekerjaan urutan pasir. Nah, lanjut ke pekerjaan yang ketiga yaitu ada pekerjaan instamping. Untuk mencari volume pekerjaan instamping ini sama seperti tadi yaitu luas penampang dikali panjang dari setiap sub pekerjaan. Ini kan instamping berarti instamping kita dengan PA. Lalu sama kurang lebih caranya sama seperti pekerjaan urukan pasir yaitu luas penampangnya itu 0,2 meter persegi dan dikali panjang instampingnya yaitu 36. Jadi dapatkanlah hasil 7,2 meter kubik. Lalu lanjut ke pekerjaan keempat itu fondasi batu kali, di mana tadi rumusnya yaitu sama volume sama dengan luas penampang dikali panjang fondasi kita PP. Untuk saya sendiri saya mengambil angka 4,2 dikali 3,6 karena hasil 15,13 meter kubik untuk mencari pekerjaan fondasi volume pekerjaan fondasi tanah, pekerjaan volume batu kali. Lalu lanjut ke pekerjaan yang terakhir itu ada untuk mencari pekerjaan urusan tanah kembali. Nah, untuk volumenya itu 1/3 dikali dengan volume galian fondasi GP volume galian fondasi. Nah, untuk volume galian fondasi sendiri tadi didapatkan hasil 4,46. Nah, ini didapatkanlah hasil 14,82 meter kubik. Nah, ini lalu lanjut ke pembahasan yang berikutnya yaitu ada pekerjaan beton. Nah, modul ajar yang ditulis oleh Ibu Emma Salamah itu pekerjaan beton ini terdiri dari 4 sub pekerjaan, di mana ada pekerjaan slough, ada pekerjaan kolom, pekerjaan balok, dan juga pekerjaan lantai. Nah, dari keempat sub pekerjaan ini
volumenya, cara menghitung volumenya itu sama, yaitu pertama itu menghitung volume pembesian, yang dimana rumusnya itu panjang besi dikali berat besi dengan satuan kilogram. Lalu menghitung volume backcasting dengan cara luas penampang baik dengan itu dicarilah luas penampang backcasting dengan satuan meter persegi. Lalu setelah mencari volume backcasting, mencari volume beton, di mana untuk rumusnya itu luas penampang dikali panjang atau tinggi beton. Nah, itu lanjut ke pekerjaan dinding. Ini terdiri dari 3 subpekerjaan. Pertama itu ada pekerjaan dinding bata merah. Nah, untuk mencari volume dinding bata merah sendiri yaitu dengan rumus panjang dinding dikali tinggi dinding dikurang volume pintu dikurang volume jendela. Mohon maaf, ini sebetulnya tambah ya teman-teman, bukan kurang. Nah, lalu lanjut ke pekerjaan yang kedua, yaitu ada pekerjaan plaster yang dimana rumusnya yaitu volume dinding dikali 2. Nah, 2-nya itu sisi kiri dan juga sisi kanan dinding tersebut. Lalu si pekerjaan yang ketiga ada pekerjaan acian. Nah, dimana untuk mencari volume acian ini umumnya sama dengan mencari rumus volume pekerjaan plaster. Nah, begitu teman-teman rumusnya. Nah, lalu lanjut ke misalkan panjang dinding tersebut yaitu 20, lalu tinggi dinding tersebut tingginya 4 meter. Nah, didapatkanlah volumenya itu 80. Nah, untuk volume pintu sendiri misalkan itu 1,8, dan juga volume jendela itu 0,96. Nah, volume dinding utuh ini disebut itu 80 dikurang 1,8 yaitu volume pintu tambah 0,96 itu volume jendela. Dapatkanlah hasil 77,24 meter persegi. Teman-teman, maaf kalau misalnya tidak membaca. Lalu lanjut ke pekerjaan plaster, yang dimana volumenya tadi rumusnya tadi yaitu volume dinding dikali 2, yang dimana 2-nya itu sisi kanan dan juga sisi kiri dinding. Nah, kan volume dinding tadi yaitu 77,24. Nah, dikali 2 teman-teman, jadi didapatkanlah hasil 454,48 meter persegi. Nah, begitupun sama dengan cara menghitung volume acian, rumusnya sama teman-teman dengan pekerjaan plesteran. Nah, gitu. Lalu lanjut ke pekerjaan kusen, pintu dan juga jendela, yang dimana untuk mencari volume kusen sendiri itu rumusnya dimensi kusen dikali panjang atau tinggi kusen. Lalu pekerjaan yang kedua ada volume daun pintu, yang dimana rumusnya yaitu lebar dikali tinggi dikali tebal daun pintu. Lalu pekerjaan yang ketiga ada pekerjaan bingkai jendela, yang dimana untuk mencari volume dari bingkai jendela yaitu dimensi bingkai dikali panjang atau tinggi bingkai. Langsung kita bahas ke perhitungannya. Nah, misalkan tadi pekerjaan kusen, misalkan ini gambar kusen ya teman-teman. Nah, untuk panjangnya sendiri yaitu 0,9, misalkan 0,9, dan lebarnya itu ini tingginya itu 205, dan juga lebarnya itu 9,9, 2,5 meter dalam 1 meter teman-teman. Dari volumenya itu yaitu 0,5. Ini di totalin panjang dari lebar. Nah, ini kan kusennya kan 2 teman-teman ya. Dari 1 ini dikali 2, jadi ini dikali 2 teman-teman. Berikan hasil itu 5. Itu dimensi kusennya sendiri itu 0,05 dikali 0,1. Seperti nah, lalu lanjut ke volume tadi. Volume tadi yaitu 0,05 kali 0,1 dikali 5.
didapatkanlah hasil 0,25 meter kubik. Nah, untuk mencari volume dari kusen, lalu lanjut masuk pekerjaan yang kedua itu pekerjaan daun pintu, di mana misalkan lebar daun pintu yaitu 0,8, nah tingginya yaitu 2, lalu tebalnya itu TB dengan itu 0,4. Nah tadi volumenya yaitu lebar dikali tinggi dikali tebal daun pintu. Nah dapatkanlah hasil 0,094. Nah teman-teman, lanjut ke pekerjaan yang tinggi itu bingkai jendela, di mana rumus itu dimensi bingkai dikali panjang atau tinggi bingkai. Nah panjangan dimensi bingkai sesuai dengan CFD kali panjang bingkai PB. Nah bahkan dimensi bingkainya itu 4 dan juga panjang bingkainya ada 5. Nah jadi 20 teman-teman. Oke teman-teman sekalian, Oke, nah berikut merupakan video tentang bagaimana cara menghitung pekerjaan konstruksi. Nah, video yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya hanya sebagian. Nah, masih ada beberapa pekerjaan lain seperti contohnya seperti pekerjaan plafon, pekerjaan lantai, dan juga yang lain-lain. Nah, itu bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, dari video pembelajaran tadi, kita sudah simak baik-baik ya. Di situ dijelaskan ada pekerjaan pembersihan lahan, pekerjaan pemasangan fondasi, pekerjaan struktur, pekerjaan kusen pintu dan jendela. Nah, kira-kira dari eh, kalian nih, apakah ada yang ingin ditanyakan atau misalkan ada apa namanya, ada suatu yang mengganjal di pikiran kalian gitu? Coba ada yang ingin bertanya? Oke, baik, oke, Bintang. Oke, coba Bintang, apa yang ingin ditanyakan? Izin bertanya ya Pak. Ya, silakan Bintang. Pertanyaan saya itu adalah apakah untuk semua pekerjaan struktur itu rumus untuk menghitung volumenya itu sama semua ya Pak? Oke, Bintang. Iya, dari video tadi itu cara perhitungannya sama. Nah, coba sekarang saya tanya ke Bintang ya sendiri lah. Kira-kira di dalam perhitungannya itu tuh ada apa aja? Coba bisa disebutkan Bintang. Kalau untuk perhitungan di struktur itu contohnya ada kayak pekerjaan sloof, kolom, balok, dan plat Pak, plat lantai. Nah, iya betul. Nah, itu sama. Nah, dikarenakan itu dalam pekerjaan struktur itu terdapat perhitungan yang diantaranya itu ada pembesian, nah, perhitungan volume dan volume backcasting dan perhitungan volume beton. Nah, dari setiap komponen yang sudah kamu sebutkan tadi, kayak misalkan ada pekerjaan sloof, kolom, balok, dan plat lantai. Nah, di dalam perhitungan itu tersebut tuh ada pembesian dan backcasting dan juga pekerjaan volume beton. Nah, jadi bisa dibilang perhitungannya itu rumusnya sama. Gimana Bintang? Apakah sudah terjawab? Oke baik Pak, sudah terjawab Pak. Terima kasih Pak. Oke, Bintang. Oke, karena tadi sudah ada yang bertanya ya. Jadi ini giliran saya yang ingin bertanya. Coba jelaskan bagaimana cara menghitung volume dinding pada pekerjaan bata merah. Coba, siapa yang ingin menjawab? Oke, kepada Robert, Emmanuel, apa jawabannya Robert? Gini Pak, apa ya namanya ya? Kemarin tuh, tadi apa ya? Rumusnya itu kalau nggak salah panjang kali tinggi dikurang volume pintu dikurang volume jendela. Benar nggak Pak? Iya betul banget Robert nih. Tadi juga udah dijelaskan di video sebelumnya. Nah itu rumusnya itu panjang dikali tinggi dinding dikali dikurang volume pintu dikurang volume jendela. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Robert. Nah coba Robert jelaskan kepada saya bagaimana contoh konkretnya gitu dalam kehidupan sehari-hari. Coba jelaskan. Gini Pak, misalkan luas dinding kamar tidur saya ukurannya 4 dikali 3,5 meter, terus dikali 4 sisi Pak. Terus
Habis itu dikurang volume jendela ditambah pintu. Misal volume kusen jendela 1,19 dan volume kusen pintu itu 1,4. Jadi 4 dikali 3,5 itu dikurang 1,19 dan 1,4 sama dengan 11,41 Pak. Oh, berarti itu tadi yang kamu bilang berarti 4 sisi itu berarti kamar kamu dindingnya ada 4 sisi kan ya? Berarti ya. Iya Pak, betul Pak. Ya, berarti ya benar sekali. Jadi itu tuh dinding misalkan dinding satu tuh ukurannya sudah ditemukan ukurannya misalkan 19 yang tadi dikatakan oleh Rizky, yang dikatakan oleh Robert. Nah, itu dikali dengan sisi-sisi yang lainnya, di mana ada 4 sisi. Nah, dikurang kusen pintu dan juga kusen jendela. Nah, jadi itu tinggal dikurangi nanti bakal ketemu hasil dari volume pada eh, dinding mata merah. Nah, oke baik. Terima kasih karena sudah menjawab dan sudah memberi pertanyaan pada pertemuan kali ini. Mungkin pertemuan kali ini dicukupkan. Semoga materi yang saya sampaikan itu dapat dimengerti. Dan jangan lupa kalian dipelajari lagi ya di rumah. Materi yang saya kasih tadi, video pembelajaran dibuka lagi, didengarin lagi, cermati dengan baik. Oke, mungkin akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. wabarakatuh.